Aceh adalah gudangnya sejarahnya Islam, salah satunya adalah di Pidi. Seperti yang terdapat di Gampong Gigieng. Salah satunya adalah makam Lahuda dari Gujarat Hindi, beliau merupakan seorang ulama, sekaligus pedagang yang menyebarkan Islam ke Aceh. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada abad ke-14 sampai ke-17 Aceh pernah mencapai masa puncak kejayaan. Temuan makam Lahuda saudagar Islam asal Gujarat India semasa hidupnya aktif menyiarkan Islam melalui masjid sebagai sarana peribadatan di Gigieng dan Pidi. Buktinya adanya situs bangunan kuno, makam Lahuda, bahwa Gigieng pusat perniagaan saudagar-saudagar Islam berasal dari Arab, Gujarat dan Kanton di Pidi, selain berdagang dan menyebarkan Islam di Aceh dan Nusantara dewasa itu. Makam ulama asal Gujarat India di Gigieng Kecamatan Simpang 3 Kabupaten Pidi ini, merupakan jejak ibrah dan peran ulama asal Gujarat India pada abad lampau telah mampu membawa Aceh pada masa kegemilangan, boleh dikatakan mempunyai peran andil besar dalam usaha memajukan perniagaan di Kuala Gigieng penyebaran Islam di Pidi pada abad ke-14 Masehi. Kuala Gigieng, sebelum adanya pengaruh Islam di daerah tersebut, diperkirakan sudah menjadi pusat transaksi perdagangan, sebagai tempat transit kapal-kapal tongkang, pedagang Arab, India, dan Cina. Karena Kuala tersebut letaknya sangat strategis dan berada di pesisir Selat Malaka. Sewaktu Islam melakukan ekspansi ke Eropa dan Asia, sebagian besar pedagang-pedagang Arab, Persia, Turkistan, Gujarat India dan Cina melakukan pelayaran laut terutama melalui Samudra Hindia dan Selat Malaka sejak abad ke-9 sampai 14 Masehi. Hasil kajian arkeologi mengenai nisan makam Lahuda Gigieng menunjukkan bahwa batu nisannya berasal dari Cambai dan Gujarat. Nama Gujarat menjadi salah satu bahasa di Aceh, yang berarti batu asal dari Gujarat menjadi bati jerat. Yang berarti pula bahwa Islam berkembang di Aceh sebelum abad ke-14 Masehi dibawa oleh orang Muslim dari Arab, Persia dan India, Gujarat dan Benggala, yang melewati rute Selat Malaka saat itu. Secara historis dan arkeologi, ditemukan sebuah makam di Gigieng Pidi tetapi tanpa tulisan di batu nisan Lahuda atau dilakap dengan nama Tuan Besar. Beliau tergolong seorang saudagar kaya dan mubalik Islam, berasal dari Gujarat, India. Selama transaksi barang dagangan di Gigieng, pernah menikah, kawin, dengan seorang gadis setempat. Namun tidak mewariskan keturunannya dan makam di samping suaminya. Menurut teori Gujarat bahwa kegiatan Islam salah satunya melalui perkawinan antara pedagang atau saudagar dengan wanita setempat yang memiliki jalinan baik, lalu diteruskan dengan perkawinan antara penduduk setempat dengan para pedagang Islam yang kemudian wanita tersebut masuk Islam. Seperti halnya Lahuda, pedagang besar, salah seorang dari golongan pembawa Islam ke Aceh, Gigieng, dengan melalui jalan perdagangan. Menurut kajian Husaini Ibrahim dijelaskan bahwa beliau membawa Islam ke Aceh sambil berdagang dan mendakwahkan Islam sambil menunggu musim angin yang baik melalui hubungan perdagangan, yang kebanyakan pedagangan-pedagangan itu berasal dari India yang datang berniaga ke Aceh dan kawasan lainnya di Asia Tenggara. Hal ini dapat juga dihubungkan dengan perkembangan hubungan antara Gujarat, Gigieng Pidi, Samudra Pasai dan kawasan Asia Tenggara yang sudah merupakan daerah sibuk pada saat itu. Kemajuan pedagang Muslim yang didukung oleh Mubalik berkaitan erat dengan perkembangan perdagangan internasional lewat Selat Malaka sejak abad ke-7 dan ke-8 sehingga sejumlah tempat di Nusantara boleh jadi telah dikunjungi oleh pedagang-pedagang Muslim. Hubungan antara Muslim Gujarat di pantai utara Aceh dan Kepulauan Nusantara sebagai poros India dan Tiongkok yang telah memainkan peranan penting dan mencapai puncak pada abad ke-14. Dari hasil kajian ini dapat dibuktikan oleh adanya sebuah penemuan makam atau batu nisan jerat di Gigieng Pidi, dari salah seorang Lahuda Muslim, asal Gujarat. Di samping makam itu, juga ada 3 kuburan atau jerat lainnya, yaitu 2 buah makam jenisnya terbuat dari batu andesit, suami istri, dan 1 makam lainnya adalah terbuat dari batu alam. Khususnya makam Lahuda Islam tersebut, setelah penulis teliti bahwa panjang makam, 262 cm, lebar makam, 46 cm, dan tebal makam, 14 cm. Sedang batu nisan tingginya yaitu 151 cm. Selain pengukuran makamnya, dihitung juga jumlah mahkota atau kubah batu nisan. Bahwasanya batu nisan ini terdiri dari 5 kubah, dan bentuknya sama persis dengan gaya menara Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia. Namun batu nisannya diimpor dari Gujarat, India. Analisis batu nisan tersebut bahwa dihiasi dengan gaya kaligrafi bertulisan Arab, namun tulisan belum mampu untuk menerjemahkan huruf dan tulisan serta arti dari rangkaian tulisan tersebut. Hanya peneliti mampu melihat secara dekat bahwa batu nisan dan badan kubur terdiri dari satu kesatuan. Jenis batu nisan Lahuda diperkirakan telah berusia ratusan tahun dari sejak abad ke-14 Masehi.
Juga batu nisan itu beda sekali dengan batuan nisan di Pasai, yaitu makam Sultan Malik Al-Solih mempunyai tulisan yang dilukis dengan gaya Nastalit bersama dengan huruf-huruf yang indah. Menurut Kecik Boy Haki, benar bahwa ada berbagai situs peninggalan sejarah kejayaan Pidi di Gigieng. Bahkan terdapat masih bekas tanah tempat perdagangan masa dahulu kala, yang sekarang sudah menjadi lahan kosong dan terlantar. Sehingga bekas perdagangan tersebut hanya menjadi warka sebagai kenangan. Dari Pidi Pante.